Halo Sobat Tita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini di depan saya sudah ada unit yang super langka. Dan ini bila inden itu berbulan-bulan ya. Jadi sebelum kita kirim ke konsumen, saya akan mereviewnya untuk Anda. Nah, untuk harga dari Toyota Hilux ini adalah 481.500.000. Untuk tipe Hilux-nya adalah Hilux double cabin 4x4 tipe G manual transmission. Sebelum saya review untuk unit Toyota Hilux double cabin 4x4 ini, alangkah baiknya yang belum subscribe untuk subscribe channel saya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mensupport channel saya ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Hilux double cabin 4x4 tipe G manual. Bisa kita lihat untuk tampilan depannya, ini memang sangat garang sekali ya. Ini karena memang ini mobil yang terkesan atau memberi kesan yang lebih garang, karena ini memang biasanya digunakan untuk mobil tambang. Dan kita lihat untuk tampilan bagian depannya, di sini sangat keren sekali dan sangat berbeda dengan Toyota Fortuner. Kita bisa lihat dari headlampnya sendiri, ini masih menggunakan bohlam. Untuk lampu kotanya juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, untuk sementara ini lampu sennya juga menggunakan bohlam. Kita turun ke bawah, kita bisa lihat ini unik sekali ya. Untuk lampu fog lampnya ini malah sudah menggunakan LED. Dan untuk cover LED-nya ini sangat keren, sudah menggunakan bahan chrome yang memberikan kesan mewah untuk Toyota Hilux double cabin ini. Nah, kita sekarang ke bagian grill dari Toyota Hilux. Nah, grillnya ini memang menggunakan ciri khas dari Toyota, yaitu menggunakan bentuk trapezoidal. Dan di bagian grill ini, di bagian samping kiri kanannya, atas bawah itu menggunakan garnish berwarna chrome. Dan ini garnishnya sangat besar sekali ya. Ini memberikan kesan yang lebih mewah dan gagah untuk Toyota Hilux double cabin ini. Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Hilux ini. Nah, kita mulai dari bagian bannya. Untuk bagian bannya ini menggunakan ring yang cukup besar, yaitu ring 17, dan ukuran bannya juga cukup besar, yaitu 265/65. Kemudian untuk peleknya ini menggunakan one tone, dan ini warnanya agak sedikit abu-abu ya, bukan hitam top tapi sedikit ke abu-abu. Dan ini kita bisa lihat untuk bagian baut dari rodanya ini terdiri dari 6 buah. Kemudian untuk remnya sendiri, bagian depan sudah rem cakram. Nah, kita ke bagian samping. Untuk spionnya sendiri, ini menggunakan spion Toyota Fortuner ya, sama persis dengan Toyota Fortuner. Dan ini sudah ada lampu sennya. Kemudian untuk teknologi spionnya sendiri, ini sudah menggunakan electric spion dan menggunakan sistem retractable. Jadi untuk melipat dan membuka kaca spionnya, ini kita bisa menggunakan tombol yang ada di dalam mobil ini. Kemudian di bagian samping kanan, di bagian pintu ya, bukan di bagian fendernya, tapi di bagian pintu, bagian depan, ini ada emblem Hilux yang cukup besar. Biasanya emblem-emblem seperti ini terletak di bagian fender, bagian mobil, tapi untuk Toyota Hilux ini ditempelkan di bagian pintunya. Nah, untuk handle pintunya ini sudah menggunakan lapisan chrome, dan untuk membuka dan menutup pintunya atau membuka kunci pintunya ini masih menggunakan manual, belum dilengkapi dengan smart entry. Nah, di bagian bawah di sini terdapat footstep biar kita memudahkan bila kita naik ke dalam mobilnya, karena ukuran mobilnya ini cukup tinggi ya, seukuran Fortuner, jadi dilengkapi dengan footstep. Nah, kita ke bagian belakang dari Toyota Hilux ini.
untuk ban belakangnya ini remnya masih menggunakan tromol. Dan bisa kita lihat untuk ukuran dari bannya ini memang sangat besar sekali. Nah, di bagian belakang ini terdapat stiker 4x4 di bagian baknya. Nah, ini memang karena tipe dari Toyota Hilux ini adalah tipe double cabin 4x4. Kita sekarang ke bagian door trim dari Toyota Hilux ini. Untuk door trimnya ini masih menggunakan bahan plastik. Dan ini jahitan dari plastiknya, bukan jahitan asli tapi cetakan dari plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya masih menggunakan bahan plastik, belum dilapisi dengan lapisan krom. Nah, di bagian sini ada tombol untuk retractable untuk membuka dan menutup lipatannya. Lipatan spion maksudnya ya. Jadi sudah menggunakan electric mirror retractable. Nah, di bagian jendela untuk membuka kaca jendelanya yang auto hanya di bagian driver saja. Di bagian armrest dari Toyota Hilux, door trimnya ini sudah dilapisi dengan lapisan bludru. Jadi bisa membuat nyaman kita bila kita bersandar tangan kita pada saat kita kecapean. Di bagian bawah ini ada cup holder, 1 buah dan 1 buah speaker. Nah, di bagian sini ada tombol untuk pengisian bahan bakar solarnya, dan di sini tombol untuk kap mesin bagian depan. Nah, kita lihat untuk joknya sendiri sudah menggunakan teknologi reclining, sliding, dan high adjuster. Jadi bisa kita naik turunkan joknya. Untuk posisi mengemudi tentunya lebih ergonomis dan kita sesuaikan dengan kenyamanan dari posisi mengemudi kita. Dan bahan dari joknya ini menggunakan bahan bludru. Nah, kita bisa lihat untuk anak kuncinya seperti Toyota Innova yang tipe G ya, dan tentu tipe V. Untuk model anak kuncinya masih menggunakan anak kunci, belum dilengkapi dengan engine start stop button. Nah, sekarang kita ke bagian dalam dari Toyota Hilux. Sekarang kita ke interiornya ya. Bisa kita lihat setirnya ini mirip dengan setir Toyota Fortuner. Dan untuk teknologi setirnya ini sudah menggunakan tilt and telescopic. Jadi bisa kita naik turunkan dan kita bisa panjang pendekkan. Jadi untuk posisi nyetirnya bisa kita sesuaikan dengan tingkat kenyamanan kita. Nah, di bagian kombinasi meternya ini masih menggunakan kombinasi meter yang berbentuk konvensional. Di situ ada untuk RPM, suhu, dan di bagian kanan di situ untuk kecepatan dari kendaraan dan untuk bahan bakarnya. Nah, di bagian tengah di sini ada MID 4 inch dan yang menampilkan informasi tentang perjalanan kita. Nah, di sini ada double airbag di bagian setir dan di bagian penumpang bagian kiri. Setirnya sendiri ini belum dilapisi dengan lapisan kulit. Dan di sini terdapat tombol untuk pengaturan audio dan tombol untuk MID-nya. Nah, kita ke bagian audio. Nah, di bagian audio ini bukan layar audio ya, tapi ini audionya sudah double din. Jadi di sini sudah touchscreen tapi bukan layar LED. Kita bisa lihat seperti ini tampilan dari audionya. Sudah double din tapi belum menggunakan layar LED. Nah, di sini untuk AC-nya masih menggunakan tombol yang konvensional, belum digital AC. Dan di bagian sini ada tombol untuk pengaturan penggerak rodanya. Ini H2 untuk penggerak roda belakang saja, dan untuk H4 ini untuk all wheel drive atau 4x4-nya. Kalau untuk L4 ini untuk medan yang sangat ekstrim. Di bagian bawah di sini ada power outlet, tombol 2 buah di bagian ini. Power outletnya di kanan dan kiri. Dan untuk di sini tombol vehicle stability control untuk traction control, dan di sini untuk final gear differentialnya. Di sini ada untuk pengaturan udara masuknya. Kemudian untuk transmisinya di sini menggunakan transmisi manual.
dan ada satu buah cup holder, dan ada armrest di bagian sini. Armrestnya ini sudah dilapisi dengan lapisan bludru, dan bisa kita lihat untuk bahan joknya ini menggunakan bahan bludru, dan ini kelihatan mewah ya, bukan bludru yang biasa digunakan. Dan ini warnanya warna hitam yang memberikan kesan yang lebih mewah untuk Toyota Hilux ini. Nah, bisa kita lihat untuk desainnya ini sangat keren. Tentu saja ini sangat berbeda dengan kendaraan lainnya seperti Fortuner dan Innova. Untuk dashboardnya ini bagi saya sangat elegan sekali ya. Nah, di bagian samping kanan dan kiri ada dua buah tweeter ya di situ yang memberikan audio yang lebih jernih dan lebih enak. Seperti itu. Nah, di bagian sini terdapat untuk penyimpanan kacamata, dan untuk lampu bacanya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Untuk sun visornya belum dilengkapi dengan vanity mirror di bagian driver, dan di bagian penumpangnya sudah ada vanity mirrornya. Sekarang kita naik ke baris kedua di Toyota Hilux double cabin ini. Nah, di baris kedua ini tentu AC-nya ini masih menggunakan single blower ya. AC-nya hanya di bagian depan saja, belum double blower. Kemudian di sini di bagian joknya terdapat gantungan untuk menggantungkan barang yang maksimal 4 kg. Nah, di bagian belakang ini door trimnya sama dengan bagian depan, masih menggunakan plastik dengan jahitan cetakan dari pabrik, dan di sini untuk armrestnya sudah dilapisi dengan material bludru. Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Hilux. Kita bisa lihat di bagian pintu bagian kiri dari Toyota Hilux ini ada emblem Toyota. Kemudian di bagian sini ada high mount stop lamp yang menyala. Kemudian di sini handle pintu untuk membuka pintu bagian belakangnya terdapat handle dan sudah dilapisi dengan bagian chrome. Dan di sini di bagian kanan dari pintu sudah ada Hilux dengan di sini adalah G, dan ini menunjukkan tipe dari Hilux tersebut. Kemudian kita geser ke bagian lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini full menggunakan bohlam, lampu utama, lampu mundur, dan lampu sennya masih menggunakan bohlam. Nah, di sini di bagian belakang terdapat footstep. Di bagian samping di sini dilapis dengan lapisan chrome, dan footstep ini memudahkan kita untuk naik ke bagian belakang dari Toyota Hilux. Nah, kita coba untuk membuka dari pintu bagian belakang dari Toyota Hilux ini. Nah, seperti ini untuk lapisan deck bagian belakang ini menggunakan bahan plastik, dan ini cukup tebal ya untuk bahan plastiknya. Dan di sana di bagian belakang terdapat emblem Toyota. Demikianlah review saya tentang Toyota Hilux double cabin 4x4 tipe G manual. Dan bagi Anda yang ingin inden mobil ini tentu saja harus bersabar karena memang cukup lama untuk indennya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga informasi saya bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.